Pemirsa Davika TV, kali ini Vero dan tim Davika TV sedang dalam perjalanan menuju Kabupaten Lampung Selatan. Kali ini kita akan mengunjungi beberapa tempat yang akan kita liput pada hari ini. Yang pertama ada kampung unik, di mana di kampung itu ada tanaman anggur yang luar biasa dan juga nanti akan ada peternakan unggas. Seperti apa keseruan perjalanan kita kali ini, tetap di Davika TV. Nah, jadi pemirsa Davika TV, kita udah sampai di gerbang tol Natar Lampung Selatan. Berarti sebentar lagi kita akan sampai di Kabupaten Lampung Selatan. Sudah sampai nih. Oke, kita masuk. Kita mau oh ya, untuk pemirsa kalau memang mau keluar masuk tol, pastikan e-money-nya atau kartu tolnya itu ada saldo. Oke, kita mau lihat. 46.000 dari Gunung Sugi menuju Natar Lampung Selatan. Yuk, kita lanjutin perjalanan. Pemirsa Davika TV, kita sudah sampai nih di lokasi yang akan kita liput untuk mata kamera kali ini yang ada di Desa Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Langsung aja kita lihat lokasinya. Permisi. Ya. Halo Mas, ya, kita Mbak. dari Davika TV ini bener nggak sih ini peternakan unggas bebek di Desa Natar ini ya? Iya benar Mbak. Bener nggak nih peternakannya? Benar. Apa nama peternakannya Mas? MGO Farm. MGO Farm. Mas, kita boleh nggak sih lihat ke peternakannya sambil ngobrol-ngobrol? Boleh banget Mbak. Boleh silakan tuh masuk. pemirsa. Jadi kita masuk aja nih ya? Boleh, silakan. Ayo kita ikut masuk pemirsa. Sebelah mana Mas? Sini ya? Iya. Oke. Pemirsa Davika TV, kita masih di program Mata Kamera dan kali ini kita berada di Desa Natar, Lampung Selatan. Pemirsa, di Indonesia, sektor peternakan masih memiliki tempat di hati para pebisnis karena bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan yang cukup menjanjikan. Karena di Indonesia sendiri kebutuhan akan protein hewani khususnya itu masih sangat besar. Seiring juga dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani untuk kesehatan tubuh. Dan saat ini kita sudah bersama Mas Apri, beliau adalah owner dari MGO Farm dan kita akan ngobrol-ngobrol hari ini tentang bisnis beliau, yaitu sektor salah satunya adalah peternakan atau unggas yang dipilih kali ini. Halo Mas Apri. Halo Mbak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Mas. Tadi kan kita udah sempat lihat, ini kita sudah duduk di dalam peternakannya Mas Apri. Sebenarnya ini jenis hewan unggas apa sih Mas? Tadi kalau sekilas aku kira tadi bebek Mas. Ya, jadi ini mungkin orang awam mungkin belum bisa membedakan yang mana bebek, mana entok ya. Tapi kebetulan di MGO Farm ini kita mengembangkan entok Mbak. Entok ya. ya. Untuk jenisnya entok itu ada banyak lagi nanti mungkin ada penjabarannya lagi aja. Oke, jadi ini masih satu keluarga sama bebek, tapi ini lebih ke entok ya. Entok. Kalau secara umum perbedaan dari bebek sama entok itu apa sih Mas? Jadi kalau bebek itu dia fokusnya ke petelur. Dia yang telurnya berwarna hijau atau kebiru-biruan, itu biasanya untuk telur asin segala macam. Tapi kalau mentok ini dia fokusnya di pedaging dia. Nanti ke hilirnya itu ke pedaging dia. Berarti kalau mentok ini yang diambil lebih ke dagingnya ya Mas pedaging, ya, untuk benar. konsumsi masyarakatnya ya. Walaupun telurnya juga bisa dikonsumsi juga, sama bisa dikonsumsi juga. Tapi kalau untuk entok sendiri cenderung lebih ke daging yang biasa dikonsumsi. Khususnya ke pedaging dia. Oke. Nah, ini lahan yang Mas Apri buka, ini ukurannya berapa nih Mas? Kalau lahan ini sekitar kurang lebih sekitar 600. Kalau keseluruhan ini kan gabung sama rumah ya, bangunan rumah. Jadi totalnya tuh 750 meter persegi. 750 Tapi meter untuk persegi, khusus untuk farm ini, untuk peternakannya kurang lebih 600 meter persegi lah. 600 meter persegi. Iya.
awal mulanya nih Mas Apri terjun di dunia peternakan itu kapan nih Mas? Oh, kalau untuk tepatnya itu kebetulan MGU Farm ini memulai itu bulan Januari tanggal 11 2023. Jadi kurang lebih setahun lebih Udah sudah. setahun lebih jalan Iya, nih ya Mas iya. ya. Kenapa awalnya tertarik untuk ternak ini Mas? Entok? Ya awalnya dari ketidaksengajaan sebenarnya ya. Jadi kebetulan orang tua saya itu ngasih masukan gitu kan, karena rumah ini sudah dipagar keliling gitu. Alangkah sayangnya kalau nggak ya punya hobi atau piaraan gitu kan. Nah dari sekian banyak piaraan itu orang tua saya ngasih masukan itu, coba deh miara entok gitu. Kalau misalnya miara entok kan dia lebih kalem, sifatnya tuh lebih kalem, nggak se-ofensif ayam atau burung gitu kan, atau hewan ternak yang lainnya gitu. Makanya saya oke lah, karena sifat entok ini lebih kalem, lebih defensif, lebih santai, ibaratnya nggak terlalu aktif. Makanya saya mau gitu coba di entok ini coba ya. di entok. Dari berbagai pertimbangan dan pilihan Iya, hewan-hewan pilihan. ternak lain. Karena lingkungan rumah juga kanan kirinya udah ada tetangganya gitu kan, gimana caranya ya nggak ada, Tidak mengganggu tetangga juga tidak ya. ganggu tetangga juga gitu kan. Jadi kalau entoknya lebih kalem lah ya. Lebih kalem dia, Lebih lebih slow lah ibaratnya. Lebih slow ya. Lebih slow Jadi dibanding kita pas masuk juga mereka tidak terlalu mengganggu ya, hanya mungkin ngeliatin aja ngeliatin penasaran aja, ya. ya, ngeliatin aja. Jadi di tahun 2023 udah setahun ya Mas ya? Ya setahun lebih. Itu Mas April awalnya langsung terjun, apakah tutorial belajar dulu atau otodidak nih? Pertama saya tuh waktu orang tua saya tadi, balik lagi waktu orang tua saya ngasih masukan itu saya ingat benar hari Minggu. Saya cuma hari Selasanya saya langsung eksekusi gitu. Oh gitu. Jadi 2 hari aja. 2 hari aja. Jadi orang tua ngasih masukan. Jadi hari Senin, hari Selasa itu saya belajar. Hari Selasa sore saya langsung eksekusi dia. Belajarnya lewat apa nih Mas? Langsung lihat ini dari YouTube aja. Dari YouTube aja? Dari YouTube sama dari Facebook juga. Referensi gitu Referensi, dari sosial media gitu sosial ya? media juga ada. Oke, jadi hanya 2 hari ya? 2 hari langsung belajarnya? eksekusi, karena eksekusi. pertimbangan saya, kalau saya banyak pertimbangan, lama mikir, banyak Nggak nggak jadi. banyak nggak jadinya, makanya langsung execute aja gitu. Lebih cepat lebih baik ya? Ya, lebih cepat lebih baik. Modal awal Mas Apri berapa nih? Awal banget nih. Awal banget itu saya beli DOE ya. DOE itu kan Anakan ya? anakan entok, diet old entok gitu kan. Itu untuk saya beli anakan itu bervariasi lah gitu harganya. Itu berkisar antara 12.000 sampai 15.000 untuk per ekor. Untuk DOE, untuk anakan entok lokal gitu. Ya? Lokal. Oke. Lokal. Awalnya Mas stok berapa nih untuk anakannya? Nah, kebetulan ini Mbak, mentok ini kan belum ada yang beternak skala masif, skala besar gitu, skala massal. Berbeda dengan bebek petelur, bebek packing, bebek hibrida, itu dia udah massal. Jadi untuk pembelian benih itu mudah sekali gitu. Oh, gitu. Nah, mentok ini masih skalanya rumahan. Jadi saya tuh beli itu jadi ibarat itu nyecer gitu Mbak. gitu. Dari rumah ke rumah, ada 10-10, ada 5 ya, jadi 5 saya beli. Nembung ke rumah-rumah Iya, yang memang peternak. Iya, entok saya juga? nyari ke rumah-rumah gitu, ke rumah-rumah tetangga, bahkan saya sampai Metro Kibang lah gitu, saya nyari juga sampai Benih entoknya. nyari anakan entok gitu. gitu. Itu pertama kali saya ngumpulin 5, 7, 10, ada yang 15 gitu. Terkumpul tuh pertama 126. Oke, 126 ekor 126 anakan ya. anakan. Ngecer ya Mas ya? Ngecer. Keliling dulu. Bener keliling, bener-bener Wah, keliling. Jadi perjuangan juga ya Mas ya? Iya, Mas Apri perjuangan. ya? Iya, benar. 126 ekor. Akhirnya Mas udah langsung dipagar pada saat itu? Belum pagar. Maksudnya antara rumah sama tempat peternakan ini masih gabung gitu. Jadi? Tapi begitu seiring jalan perkembangan waktu gitu kan, mereka makin besar tuh kan, makin besar. Oh, alangkah baiknya kalau misalnya dipisahkan antara rumah dengan peternakan gitu. Oke, dulu pas masih kecil mereka ditaruhnya di halaman aja apa gimana? Enggak, waktu masih kecil itu kita di box dulu. Di box dulu ada lampunya, terus makannya juga masih makan pabrikan nih. Oh gitu. Tujuannya nih di box dikasih lampu apa tuh Mas? Ya pertama kalau di box itu kan dia lebih hangat, di lampu itu lebih hangat gitu. Jadi ibaratnya nggak langsung kena cuaca alam dari gitu, luar ya. gitu kan. Jadi ketahanan tubuhnya masih rentan ibaratnya. Oke. Jadi kita
masukkan box dulu biar lebih stabil Lebih untuk stabil. pertumbuhannya juga. Oke, jadi kalau untuk entok yang masih anakan itu harus wajibnya dikasih lampu itu 24 jam Mas atau 24 jam. malam aja? Oh, 24 jam. 24 jam. Tapi seiring bertambahnya waktu, pembesaran itu semakin dikurangi. Ntar nanti tinggal malamnya aja, siangnya nggak usah, gitu. Oh gitu. Oh jadi karena memang unggas yang masih kecil itu daya tahan tubuhnya masih rentan. Iya, ya. butuh perawatan khusus. Butuh perawatan khusus. Seperti apa nih Mas selain dikasih lampu tadi perawatan khususnya? Ya untuk minumnya tuh ada vitaminnya juga gitu. Vitamin tuh ada macam-macam, ada dari ya ada namanya itu vitamin pabrikan tuh Vitacik gitu kan. Terus kalau mau cara yang agak tradisional dikit, minumnya kita kasih molase, tetes tebu. Tetes tebu. Tetes tebu. Itu diapain Mas tetes tebunya? Dicampur ke airnya aja. Dicampur ke air minum dia. Itu kan tetes tebu itu kan manis dia. Jadi manis itu kan bisa kalau udah masuk ke badan tuh dia jadi kalori Jadi gitu kan. kalori, Itu nambah daya tahan tubuh imunnya gitu. lah. Oke, jadi itu yang tradisionalnya ya. Iya. Kalau Mas Apri sendiri milih yang mana pada saat itu? Untuk awal-awal saya tuh karena masih belum tahu ya Mbak ya, masih belajar juga kan, trial and error gitu ya. Jadi saya masih air biasa, air belum ada campuran. Jadi murni air putih aja. Air putih bener, aja, air putih aja. Terus seiring berjalannya waktu mungkin browsing atau Iya, gimana? Atau ada yang ngasih tahu? Ya, saya sambil lihat di YouTube referensi gitu kan. Terus kebanyakan sih saya condongnya ke YouTube sih Mbak. YouTube ya. Jadi dari YouTube saya lihat oh pakai ini Vitacik. Terus kalau misalnya Vitacik emang harganya mahal, terus saya pakai molase. Kalau molase kan lebih murah, Lebih gitu, murah, lebih ya. murah. Terus lebih efektif juga Lebih sih efektif ini. juga ya. Lebih Nah, efektif. dari yang masih kecil, yang masih di box tadi sampai dia dewasa bisa dilepas nggak perlu pakai lampu tadi, berapa lama Mas waktunya? Berapa bulan Mas? Kurang lebih itu 21 hari dia udah lepas 21 hari lampu. udah lepas lampu. Oke. Sebenarnya 14 hari udah bisa juga. 14 hari udah lepas lampu, pindah tempat ininya lagi, pindah tempat tinggalnya lah, ibaratnya tempat pembesaran itu pindah lagi. Dari box turun ke tanah, tapi belum dilepas liarkan kayak gini. Oh gitu, jadi masih turun ke tanahnya? Turun ke tanah tapi dia butuh tempat khusus gitu, jangan digabung sama yang besar-besar Oh gitu. gitu, mungkin di kandang khusus gitu di ya? kandang khusus tapi di tanah Di juga, tanah tapi juga. agak besar dia. Agak besar, tapi dipisahkan dari yang dewasa. dipisahkan dari Kenapa induknya. tuh Mas harus dipisah Mas? Pertama itu dia pakannya kan masih beda ya, Mas, masih ya? beda, pakan masih beda, pakan masih beda. Terus secara fisik dia kalah sama yang besar kan. Kalau misalnya digabung dia nanti nggak dapat ransum lah, ibarat ransum gitu. pakan nggak dapat ya. Kalau yang masih kecil itu makanannya apa Mas? Kalau masih kecil itu dari 0 sampai umur 21 hari itu dia pakannya pakan pabrikan starter, dia khusus starter. Ada starter untuk yang baru 0 sampai 12 hari ya? Iya. Oh gitu. Oke, setelah 21 hari tadi kan mereka turun ke tanah nih. Iya, ganti lagi pakannya, ganti lagi grower namanya. Grower itu sampai umur kurang lebih sekitar 4 bulanan lah. Sampai 4 bulanan. 4 bulan, nanti 4 bulan dia ganti lagi pakannya. Pabrikan, tetap pabrikan juga. Itu pakai yang khusus petelur. Khusus petelur. Khusus petelur, bebek petelur, khusus bebek petelur. Setelah itu berarti sudah Udah jalan. Kira-kira sekitar 6 bulan atau 7 bulan itu dia udah mulai reproduksi dia. Biasanya umur 8 bulan tuh udah mulai betelur lah, betelur. Okay. Tapi betelurnya juga masih ngacak dia. Oh gitu. Dia belum mau di tempatnya, belum mau di petarangannya ibaratnya lah. Belum di petarangannya. Jadi masih telurnya sembarangan di tanah gitu karena dia masih belajaran gitu. Tapi kalau udah kedua, ketiga mungkin dia udah mulai ngerti. Mulai ngerti harus di tempatnya di ya. tempatnya dia. Oke, new mami entok ya. Jadi dia baru tahu nih harus di mana. Tapi kita sebagai owner ngarahin atau nggak usah? Nggak usah, naluri hewannya dia Mbak. Naluri hewannya dia ngerti. Dia naluri hewan ngerti. Akhirnya nanti dia bertelur emang sudah ada tempatnya. Apa namanya tadi Mas? Tempat petarangannya. Itu apa tuh? Di wadah. Iya, jadi kayak kotak-kotak gitulah, tapi saya bikin banyak gitu, paralel gitu kan. Dibikin paralel. Gitu kan. Nah, jadi itu Mas bikin sendiri? Bikin sendiri. Lihat di YouTube juga? Lihat di YouTube juga sama sedikit modifikasi. Sedikit modifikasi gitu. Di modifikasinya seperti apa Mas? Apa ditambahin? Kalau misalnya di YouTube itu dia ini kan konsepnya umbaran dia, Mbak. Konsepnya umbaran. Kalau
saya lihat di YouTube itu dia cuman pakai bekas box buah, cuman ditaruh tempat teduh, udah gitu, gitu aja, nggak jadi ditambah. satu-satu gitu. Oh. Nah, saya pikir kalau kayak gitu kan boros di tempat, sedangkan tempat saya ini ibaratnya Terbatas ya, mungkin terbatas ya. gitu, makanya saya bikin paralel aja, terus bertingkat juga, Oke. bertingkat terus depan belakang gitu, Depan jadi belakang. lebih banyak juga. Jadi lebih efektif dari segi tempat, lebih hemat ya, Lebih tapi hemat, bisa muat banyak gitu bisa ya Mas muat ya. banyak, ya. Kontrolnya juga lebih mudah. Kontrolnya lebih mudah. Kontrol lebih mudah. Oke, jadi ini juga bisa tips mungkin buat peternak pemula nih yang mau mulai juga nih ya. Iya, gini, Mas bisa Apri. dibilang gitu Jadi juga. kita kalau memang mau terjun ke dunia usaha seperti ini, apalagi yang belum pernah, memang harus trial error ya Mas ya. Iya, pasti itu Mbak, namanya gagal, terus angka kematian itu pasti dijumpai lah itu. Dijumpai. Nah, Pasti. ini dari model awal 126 ya Mas ya? Iya. Sekarang Total sudah kurang lebih hampir 180-an Mbak. 180-an. Karena dari anakan itu kan kita udah bisa ngejual juga gitu Oh kan. gitu. Kita udah ngejual. Udah panen juga. ya Mas ya? Udah sempat? Udah. Itu dari awal mula sampai Mas bisa ngejual di berapa temponya, berapa lama Mas? Berapa bulan? Saya tuh mulai Januari ya, kira-kira bulan kalau nggak salah ya sekitar bulan Oktober atau November Udah itu. bisa. Oktober itu udah belajar nelur, November saya udah Kostum, udah bisa dijual? bisa jual anakan gitu. Anakan ya. Karena emang saya tujuannya kan breeding. Oh gitu. Breeding dan untuk Dagingnya. pedaging tadi. Kalau breeding kan dia khusus penetasan. Terus ntar untuk akhirnya kita jual ke pedaging. Pedaging. Gitu. Oh gitu. Jadi Mas juga selain ke pedagingnya juga jual untuk breeding Iya, untuk anakannya nih untuk ya. anakannya. Atau mungkin ada yang mau cari anakannya. Anakannya. Tapi saya lebih dominan, lebih seneng sih ke anakannya. Anakannya gitu. ya? Karena mudah jualnya. Mudah jualnya. Mudah Kalau jualnya. anakan berapa sih Mas satu ekor Mas? Kalau Kisarannya sekarang? Kalau untuk yang lokal itu sekitar sekarang itu dari, kalau yang umur 5 hari ya Mbak, sudah kebetulan DOE atau minti yang keluar dari farm saya ini harus sudah divaksin Mbak. Oh gitu. Kalau waktu saya dulu nyari itu nggak divaksin. Oh, Kalau nggak divaksin. Nah itu juga yang taunya titik lemahnya, nggak taunya di kemudian hari kena dampak virus gitu kan di kandang saya. Jadi gitu. vaksin itu salah satu pengaruh supaya Iya, antisipasi untuk daya tahan tubuhnya lebih Daya tahan kuat. tubuhnya. Jadi setiap mentok atau minti yang keluar dari farm ini itu udah wajib divaksin. itu dari Mas Apri sendiri nih Iya, ya, dari saya aturannya lah sendiri. ya. Walaupun mungkin harganya saya sama dengan peternak lain atau yang ibaratnya pedagang lain gitu. Tapi kelebihannya saya nilai jualnya yang setiap yang keluar sini udah vaksin. Jadi untuk menekan angka kematian di pembeli gitu ya. Jadi kalau memang pembelinya juga memang mungkin mau usaha ternak lagi, mereka lebih safe ya. Iya, lebih aman. Emang mungkin untuk peternak di luar mungkin mencepelekan lah ibaratnya untuk vaksin itu, tapi untuk saya yang sudah menjalani gitu kan, itu penting. Penting sekali ya, Mas, penting banget. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk vaksin itu dari berapa hari Mas Apri vaksin mereka? Untuk pertama itu apa pas mau dijual baru divaksin atau enggak, gimana? biasanya kan yang keluar itu di atas 5 hari Mbak, 5 hari. Jadi di usia 3 hari itu saya vaksin tetes, vaksin Oke. ND namanya. Divaksin ND ya. ND. Oke deh. Nah, Mas Apri kita ngobrol lagi, kita break dulu sejenak ya. Seru banget pengobrolan kita. Jadi masih panjang yang Vero mau tanyain dan penasaran tentang entok ini. Tetap di Davika TV Mata Kamera. Iya. Di tempat terpencil ini tersimpan sebuah harapan besar. Jangan lupa sarapan ya, Pak. Kamu juga jangan kecapean ya, Bu. Semangat untuk selalu bekerja keras. Memikul tanggung jawab bukan sebagai beban. Menjaga amanah untuk meraih ikhlas. Merajut sukacita, menghubungkan senyuman dan kehangatan. Memastikan semua sampai ke tujuan. Walaupun terasa berat, keluarga tak bisa kupeluk erat, namun saat menyambut mereka yang datang, rasanya aku selalu merasakan pulang. Penuhi janji untuk berbakti padamu negeri.
Pemirsa di Afrika TV masih bersama Vero di Mata Kamera, dan tadi kita di awal sudah ngobrol nih tentang bagaimana budidaya entok bersama Mas Apri. Nah, Mas tadi kan Mas ngambil dari DOE-nya yang lokal ya? Iya, lokal. Terus kemudian sering berjalan waktu, apakah memang semuanya lokal nih yang Mas Apri ada di peternakan ini nih? Oh, seiring berjalannya waktu kan saya masih belajar terus itu ya, terus. Nah, saya ngeliat di YouTube itu juga kan, dia mah di Facebook itu nggak taunya entok itu dibagi macam-macam lagi, nggak tahu banyak jenisnya juga. Jadi dia masih ada sub-sub bagian ada lagi sub-subnya ya? lagi. Itu ada mentok lokal, oke lah, itu yang pertama saya datengin ya kan. Nah, terus nggak taunya ada jenis jumbo juga. Ada jenis jumbo. Jumbo itu lagi ada macamnya lagi. Terus ada jenis rambon juga. Okay. Nah, seiring berjalannya waktu, karena saya kayaknya harus nambah materi nih, materi kandang buat breeding nantinya kan tujuannya. Oke, jadi saya nambah materi itu untuk entok jumbo. Jumbo itu ada dua, jumbo leher panjang dan leher beton. Oke. Ujungnya saya dengan banyak pertimbangan saya ngambil yang jumbo leher beton. Kenapa pertimbangannya? Karena jumbo leher beton itu dia badannya tuh lebih bulat, lebih berisi lah ibaratnya, lebih bulat. Sedangkan kalau leher panjang itu dia emang kelas kontes gitu, ada kontes-kontesnya gitu kan. Karena saya tujuannya nanti di pedaging, saya makanya jumbo leher beton aja, karena badannya lebih berisi gitu kan. Seiring berjalannya waktu saya nambah materi lagi tuh, karena tahu rambon juga ntar banyak jenisnya. Itu rambon tuh khusus hias. Ada jenis rambon milenial, terus ada bondol kaji, ada bondol klasik, ada mocha mata merah, ada jenis leusukistik, terus ada jenis macam-macam lah, masih banyak lagi rambon itu. Oke, Mas Apri pilihnya yang? Kebetulan untuk yang rambon itu saya ada jenis metalik, bondol klasik, terus ada batik, terus ada mocha mata merah, terus ada apa lagi tuh ya? Jali, jenis jali juga. Jadi, ada. Cukup banyak ya jenis-jenis entok yang Mas pilih ya untuk di sini ya. Iya, di sini. Tujuannya supaya untuk ini nanti tujuannya jadi konsumen itu nanti banyak pilihan, banyak pilihan jenisnya gitu kan. Tapi untuk sejauh ini yang untuk jumbo dan rambon itu masih dalam tahap pengembangan terus. Oh, masih dikembangkan. Tapi kadang-kadang begitu konsumen ada datang ke sini, kita sudah punya anakan rambon sama jumbo, itu kadang-kadang dirayu-rayu juga tuh. Dijual aja. Ya karena rayuan permintaan pasar juga, mau nggak mau dijual nggak? Itu dijual juga akhirnya. Udah pernah ngejual? Udah pernah jual juga. Harganya pun berbeda dengan yang lokal. Berapa Mas kisarannya Mas untuk? Kalau yang jumbo itu untuk yang usia 5 hari itu, 5 hari sudah vaksin segala macam, itu bisa sampai 35.000 sampai 50.000 per ekornya. Oke. Ini Mas Apri kan udah setahun, berarti udah membuahkan hasil, udah bisa dijual ya Mas ya. Sudah bisa panen lah ya, katakanlah seperti itu. Nah, ini pertanyaan juga nih Mas, selama sudah hampir setahun nih Mas Apri kan sudah berusaha terjun di dunia peternakan. Nah, dari pemerintah daerah setempat nih ada nggak Mas? Mungkin penyuluhan atau mungkin bantuan atau mungkin kunjungan sudah ada belum nih? Ya, untuk sejauh ini alhamdulillah belum ya Mbak. Karena saya juga kan ibaratnya belum ada kerjasama atau informasi ke pihak terkait juga gitu kan. Jadi ya udah jalan aja ya, ibaratnya masih skala rumahan lah, belum skala masif. Kecuali mungkin kalau udah skala masif, skala massal, nggak usah kita kasih tahu, maka malah berbondong-bondong malah ke sini gitu kan. Ya belum ada, tapi berarti sekarang sejauh ini ya? belum ada. Tapi harapannya pengen nggak sih Mas suatu saat nanti dari pemerintah daerah setempat mungkin ngasih bantuan atau penyuluhan gitu? Pengen nggak sebenarnya? Ya harapannya sih pengen ya Mbak ya, untuk ngembangin ibaratnya walaupun ini usaha masih skala rumahan, pengen kita usaha itu berkembang terus gitu. Ya harapannya ada sedikit kontribusi atau perhatian dari pemerintah atau dari dinas terkait gitu kan, untuk lebih ada perhatian khusus lah untuk di budidaya entok ini gitu. Apalagi kan ini budidaya entok ini ibaratnya belum tersentuh skala perusahaan gitu kan, masih skalanya rumahan atau skalanya kecil gitu. Beda dengan peternakan ayam unggas lain ya Mbak ya, ayam broiler, bebek petelur, bebek packing, itu skalanya udah masif dia. Bahkan perusahaan besar itu sudah berkecimpung di situ gitu. Tapi mentok ini dia belum tersentuh dengan yang skala masif seperti itu, perusahaan besar belum ada. Nah, mungkin karena belum skala masif juga, pemerintah juga belum aware di situ gitu kan. Mudah-mudahan nanti bisa lebih aware ya Mas ya. Karena ini memang cukup menjanjikan. Sementara ini yang saya jalani cukup menjanjikan. Ya. Dan belum banyak orang
berpikir ke sana gitu. Persaingannya masih kecil, jadi keuntungan kita masih besar ya. Iya, kan? jadi ya harapannya sih ya ada apa ibaratnya ya bukan cuma saya aja gitu, harapannya ya para penonton di rumah atau gimana mau mencoba ini sangat bagus gitu Sangat kan. bagus ya bisa di Toh masih bisa kita bisa ngerjain pekerjaan yang lain. Saya ngasih pakan itu cuman pagi aja loh, pagi Mbak. aja ya? Cuman pagi aja. Sore itu cuma ngecek-ngecek air minum aja paling udah gitu. Pagi itu sebelum ngasih makan itu saya ngecek dulu untuk telur, terus ada yang menetas saya ambil, saya pisahin gitu kan. Jadi sebelum saya aktivitas pagi itu saya ngecek ya. jadi saya jam 7 itu aktivitas kerja normal gitu, tapi jam habis sholat subuh itu saya turun ke kandang gitu sampai mau aktivitas kerja normal gitu. Karena saya juga ada kerjaan yang lainnya, bukan cuma jadi masih bisa untuk sampingan masih yang bisa untuk sampingan. ya? Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang nyoba di rumah butuh tambahan pemasukan, ini bisa dicoba ini gitu. bisa jadi solusi ya? Ini bisa dicoba dan bisa disolusi gitu. Oke deh, keren banget Mas Sapri. Kita break dulu ya Mas Sapri ya. Oke. Dan jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Davika TV, Mata Kamera. Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca buku akan mampu meningkatkan kosakata, keterampilan komunikasi, dan menaikkan keterampilan bahasa kita, mengembangkan kefasihan, dan memungkinkan kita untuk mengekspresikan pikiran dan ide-ide kita lebih baik. Semakin kita banyak membaca, semakin kita memahami dunia di sekitar kita. Dan semakin banyak kehidupan luar yang akan kita ketahui. Membaca buku juga akan mampu melatih otak. Stimulasi mental membuat darah mengalir ke otak kita, mencegah berbagai macam penyakit seperti demensia dan Alzheimer. Saat kita membaca, fungsi kognitif dan memori kita meningkat. Semakin sehat otak Anda, maka semakin Anda mampu untuk fokus dan mengembangkan keterampilan analisis Anda. Membaca buku juga memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan memotivasi kita dengan cerita-cerita tentang orang-orang hebat. Buku yang tepat dapat membawa kita kepada petualangan dan menginspirasi kita untuk memvisualisasikan daratan baru, dimensi, dan alam semesta alternatif. Ayo mulai dari sekarang tingkatkan minat baca kita. Mari tumbuhkan budaya literasi melalui gerakan Ayo Membaca. Luangkan waktu membaca 30 menit dalam sehari. Dengan membaca, kita akan tahu seisi dunia. Nah pemirsa, kita sekarang mau ngasih makan entok ini sama Mas Sapri ya. Dia udah nunggu banget nih entoknya. Dan kata Mas Sapri tadi, entok ini tahu koloni ya Mas ya? Tahu koloni. Dia nggak akan bercampur. Jadi ini koloni yang satu ini tidak akan. Ini lokal ya Mas ya? Lokal. Lokal. Yuk kita kasih makan Mas. Ini Ambil aja, makannya Mbak. apa nih Mas? Campuran. Konsentrat khusus petelur. Konsentrat pertelur ya? Iya. Ayo Mas Sapri nuang Mas. Agak-agak. Pemirsa nih entoknya lapar banget. Sabar nah, sabar, gantian. Ayo. Ini ada ukurannya nggak Mas? Atau asal aja kita ngasihnya? Atau ada gramnya? Ada takarannya Ada dia, Mbak. takarannya Iya, juga ya? untuk per entok itu dia seharinya itu 120 gram. 120 gram Per ekor per hari. per ekor per hari. Per ekor tidak per- boleh lebih, tidak boleh kurang juga Iya, ya? takarannya segitu. Oke. Dicampur nggak ini Mas? Enggak. Pure aja? Pure, full aja nih. Pur aja ya. Nah, tapi kan ini tadi Mas Sapri sempat bilang juga kalau entok ini herbivora ya Mas. Nah, kalau mereka misalnya makan daun atau rumput gitu, masalah nggak sih Mas buat pencernaan mereka nih? Enggak. Malah dia butuh khusus ini tumbuh-tumbuhan kayak Tumbuh-tumbuhan. sayur-sayuran tuh butuh dia.
Jadi Betul. aman aja kalau misalnya. Sebenarnya entok ini bukan tipe unggas yang makannya pemilih gitu. Dia apa aja dimakan dia. Makanya itu salah satu kelebihannya entok ini, dia nggak pilih-pilih makanan. Itu salah satu keunggulannya juga dia. Oke, jadi lebih praktis ya dia. Lebih praktis, apa aja dimakan ya mau dia. Tapi nggak masalah ya Mas? Nggak masalah, nggak Tumbuhan masalah. gitu dia Tumbuhan makan juga mau dia. Nah Mas, ini kita kan tadi udah ngasih makan. Kita mau Ya. kemana lagi nih? Kita ngambil panenan DOE-nya, Oh. panen anakannya. Oke. Nah itu Mbak di sebelah situ itu contoh petarangannya, Oh, telur-telurnya. ini telur ya, Mas, ya? Telur-telurnya itu gitu. Oke. Bisa lewat sini? Lewat sini bisa? Oke. Oh ini dua, dia sudah bertelur. Ini contoh telurnya seperti ini. Dari jauh sini lebih banyak deh kelihatan. Nih, kan ini sebelah sini baliknya ada lagi. Dia baliknya. Nah ini kan ada telur-telurnya nih. Nah ini ada anakannya. Ini umur berapa Mas? Ini baru netes ini, baru umur paling semalam lah. Jadi kalau pagi itu kita sekalian mengutin telur-telurnya yang kececer gitu. Ini ngambilin kayak gini. Diambil terus dipisah. Diambil kayak gini. Nih. Ini anakannya, ini anakan jumbo marambon. Silangan taruh di sini aja. Lucu banget. Terus ditaruh di wadah Mana? terus Di dipindahin. sini. Nanti dipindahin ke box dia. Di box. Nah, ini kemungkinan nanti dari dia menetas, kemungkinan pagi kan baru ketahuan tuh. Nanti mindahinnya tuh besok paginya dia. Besok pagi karena ini kan masih basah nih. Jadi biar kuat dulu buat daya tahan tubuhnya. Jadi 24 jam dari dia masih basah kayak gini, Mbak. Oke. Tapi ini kan udah kita cek, dia masih lemes, dia masih tiduran aja gitu kan. Karena baru melihat dunia ini. Baru melihat dunia yang kejam ini. Baru melihat dunia Nah, ini. abis ini dipindah ke Nanti misalnya kan udah kayak gini masih basah Mbak ya. Yang cangkang-cangkangnya ini kita diambilin. Kita ambilin. Dibersihkan gitu ya. Oke ya. Tapi dari telur-telur yang ini ada nggak sih Mas telur yang nggak menetas? Ada aja. Ada juga ya? Ada aja. Oke. Ini kurang lebih ada sekitar ya 12-an. 12-an ya. 12-an kurang lebih. Nah, nanti kalau yang udah dari sini 24 jam berikutnya kita ambil, kita pindahin ke sini, Mbak. Oke. Ini udah umur berapa, Mas? Ini umur berarti 2 kali 24 jam. 2 hari ya? 2 hari, umur 2 hari. Ini 2 hari. Besok vaksin hari ketiga. Oh, besok vaksin. Nah, hari ketiga, hari kelima udah bisa kita jual. Oke. Nah, ini umur yang itu umur. Itu. Nah, ini umur 1 bulannya ini. Oh, ini 1 bulannya. Tapi masih tetap dipisah ya, Mas? Nah, ini saya bilang sudah turun ke tanah tapi masih dipisah. Oke. Nah, pemirsa Davika TV, kita tadi sudah keliling peternakannya Mas Apri yang ada di Natar, Lampung Selatan. Dan terakhir nih, Mas Apri mau kasih pesan apa buat pemirsa yang mungkin mau memulai bisnis peternakan unggas entok ini, Mas? Ya, kalau dari saya pribadi, ya saya sejauh ini juga saya nganggapnya masih pemula ya, masih awam. Tapi buat teman-teman yang ingin memulai, cuman satu pesan saya, melangkahlah. Udah cuman itu Udah itu aja, ya, melangkah lah ya. Kalau nggak melangkah nggak mulai-mulai ya, Iya, Mas, ya? cuman angan-angan aja, nggak ada eksekusi. Melangkah lah. Oke, terima kasih Mas Apri untuk Ya. ilmunya dan liputannya hari ini seru banget. Kita bisa tahu jadi macam-macam jenis entok, cara memberi makannya dan juga bagaimana tips and triknya kalau baru memulai ya Mas Iya, Apri ya. benar. Terima kasih untuk Mas Apri waktunya. Sama-sama, Kak. Dan terima kasih juga untuk pemirsa Davika TV. Saya Vera Wang, mata kamera. Sampai jumpa.